Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 241252374 dari kelas CD kelompok 6 ingin mempresentasikan lipid. Yang pertama, ada definisi lipid. Lipid sendiri adalah kelompok senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan pelarut nonpolar seperti ether, benzen, atau kloroform. Lipid tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, serta terkadang mengandung fosfor, nitrogen, dan juga sulfur. Ciri utamanya, yang pertama itu bersifat hidrofobik atau amfipatik. Hidrofobik itu sendiri merupakan senyawa yang menolak air dan lebih suka berada di lingkungan nonpolar, seperti minyak, lemak, dan juga lilin. Alasannya, mengapa senyawa ini menolak air yaitu rantai hidrokarbon panjang pada lipid tidak bisa berikatan dengan air sehingga tidak bisa larut. Sedangkan amfipatik itu sendiri berarti suatu molekul yang memiliki dua bagian berbeda. Yang pertama bagian hidrofilik atau bagian yang suka air. Yang kedua itu ada bagian hidrofobik atau bagian yang takut air. Contohnya itu ada fosfolipid penyusun membran sel. Kemudian berfungsi juga sebagai sumber energi, penyusun membran sel, dan juga molekul sinyal, meliputi lemak, minyak, fosfolipid, steroid, lilin, dan juga vitamin larut lemak. Jadi, secara sederhana, lipid merupakan senyawa lemak yang tidak larut air dan berfungsi penting dalam struktur dan metabolisme tubuh. Di sini ada struktur dari lipid itu sendiri. CH2 bergandengan dengan O, kemudian ada C rangkap O dengan R1, di sini ada CH, dan juga CH bergandengan dengan O, kemudian ada C rangkap 2O, dan di sini juga ada R2, di sini juga ada CH2, yang berikatan dengan O, dan berikatan juga dengan C rangkap O, juga ada rangkap R3. Selanjutnya ada jenis-jenis lipid. Yang pertama itu ada lipid sederhana. Lipid sederhana merupakan ester dari asam lemak dan alkohol tanpa gugus tambahan lain. Contohnya lemak atau gliserida yang tersusun dari gliserol dengan 3 asam lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ. Selanjutnya ada lilin atau wax yang terbentuk dari alkohol rantai panjang dan asam lemak yang berfungsi sebagai pelindung pada permukaan kulit, daun, atau bulu hewan dan bersifat hidrofobik. Yang kedua ada lipid atau lipid gabungan atau lipid kompleks yang merupakan ester asam lemak yang memiliki gugus tambahan seperti fosfat, nitrogen, atau karbohidrat. Contohnya yang pertama itu ada fosfolipid sebagai penyusun utama membran sel dan bersifat amfipatik. Yang kedua itu ada glikolipid sebagai komponen misalnya cerebrosida yang mengandung gula dan berfungsi untuk pengenalan sel dan fungsi saraf. Yang ketiga itu ada lipoprotein, yaitu kompleks lipid dengan protein yang berfungsi mengangkut lemak dalam darah. Selanjutnya ada derivat lipid, adalah turunan lipid yang diperoleh dari proses hidrolisis. Contohnya derivat lipid adalah asam lemak jenuh dan tak jenuh, gliserol, sterol seperti kolesterol, serta vitamin larut lemak dan hormon steroid. Senyawa-senyawa derivat ini penting dalam metabolisme dan berbagai fungsi tubuh. Selanjutnya ada penggolongan lipid berdasarkan sifat kimianya. Yang pertama ada lipid saponifikabel atau lipid yang dapat disabunkan karena mengandung asam lemak. Contohnya lemak, minyak, fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua ada lipid non-saponifikabel yaitu lipid yang tidak dapat disabunkan karena tidak mengandung asam lemak. Contohnya steroid, terpen, vitamin A, D, E, dan juga K. Selanjutnya ada fungsi-fungsi lipid dalam tubuh. Lipid memiliki banyak fungsi penting antara lain. Yang pertama itu ada sumber energi paling efisien sebagai penghasil energi lebih besar per gram dibanding karbohidrat. Yang kedua ada cadangan energi jangka panjang yang disimpan sebagai trigliserida dalam jaringan adiposa. Yang selanjutnya ada sumber asam lemak esensial seperti linolet dan juga linolenat. Berfungsi sebagai pelarut dan pembawa vitamin lipofilik A, D, E, dan juga K
dan sebagai komponen struktural membran sel, contohnya fosfolipid dan kolesterol. Lipid juga berfungsi sebagai penyekat panas untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi organ tertentu. Sebagai isolator listrik pada serabut saraf bermielin untuk mempercepat penghantaran impuls dan molekul sinyal hormon steroid, eikosanoid, dan atau prostaglandin, leukotrien, dan tromboksan. Lipid juga berfungsi sebagai perlindungan fisik, contohnya itu wax pada kulit dan permukaan tanaman. Yang selanjutnya ada uji-uji lipid. Yang pertama itu ada uji ketidakjenuhan. Uji ini digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Iod Hub digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positif dari uji ini ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal atau bening. Warna yang kembali ke warna asal menandakan bahwa banyak ikatan terangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Warna merah muda hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi iod Hub. Prosedur kerja dari uji ketidakjenuhan yang pertama itu adalah memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iod Hub ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda. Selanjutnya, memasukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether dan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, tiap tabung reaksi ditambahkan larutan A dan dikocok menggunakan vortex, lalu diamati. Berdasarkan jurnal yang kelompok kami temukan, uji ketidakjenuhan menghasilkan tabel sebagai berikut. Yang pertama, sampel minyak kelapa mengalami perubahan warna yang warna sebelumnya yaitu kuning bening menjadi pink bening, kemudian kembali menjadi putih bening, menandakan bahwa minyak kelapa merupakan lipid jenuh. Yang kedua ada margarin yang tidak mengalami perubahan warna dari kuning tetap kuning sehingga menghasilkan bahwa margarin merupakan lipid tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triasil gliserol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Selanjutnya ada uji akrolein yang bertujuan untuk mendeteksi adanya gliserol. Saat gliserol didehidrasi dengan KHSO4 dan dipanaskan, akan terbentuk akrolein yang berbau tajam seperti lemak terbakar. Prosedur kerja dari uji akrolein ini, yang pertama 3 tetes minyak kelapa dan 3 tetes gliserol masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 1 sendok KHSO4 pada tiap tabung reaksi dan dipanaskan, lalu diamati baunya. Jika muncul bau tengik menyengat, menandakan bahwa hasilnya positif. Di sini ada tabel uji akrolein dari jurnal yang sudah kami temukan yang menghasilkan pada sampel minyak kelapa mengalami perubahan bau yang sebelumnya bau minyak menjadi bau tengik yang menandakan bahwa minyak kelapa positif akrolein. Yang kedua ada gliserol. Dari bau yang pertama itu tidak berbau, berubah menjadi bau tengik yang menandakan bahwa gliserol juga positif akrolein. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol. Percobaan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau tengik, menyengat setelah dilakukan uji akrolein. Ketengikan dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila triasil gliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Selanjutnya ada uji kelarutan. Uji ini dilakukan dengan mencampurkan lipid ke dalam beberapa pelarut seperti air, ether, kloroform, alkohol alkali, dan asam encer. Prinsip dari uji ini yaitu like dissolve like. Jadi zat nonpolar larut dalam pelarut nonpolar, sedangkan zat polar larut dalam pelarut polar. Dan untuk prosedur kerjanya dari uji kelarutan ini, pertama itu masukkan 2 mili per reaksi atau pelarut ke dalam tabung reaksi yang bersih. Pelarut yang digunakan bisa air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer. Kemudian dibubuhkan sedikit bahan percobaan sekitar 1 mili atau 1 sudip. Bahan percobaan yang digunakan adalah minyak kelapa,
lemak hewan, mentega, margarin, gliserol, asam palmitat, dan asam stearat ke dalam tabung yang sudah berisi pelarut. Kemudian kocok isi tabung kuat-kuat lalu diamati kelarutannya. Derajat kelarutan dapat ditentukan dengan pengamatan langsung. Jika tidak cukup, cairan tersebut dapat dideteksi atau disaring melalui kertas saring ke atas gelas arloji. Selanjutnya, pelarut itu diuapkan dan ada tidaknya residu yang tertinggal menunjukkan derajat kelarutan zat. Selanjutnya, ada tabel uji kelarutan. Pada jurnal yang sudah ditemukan menghasilkan bahwa dapat dilihat bahwa semua lipid tidak dapat larut dalam air tetapi dalam pelarut nonpolar atau semipolar. Hal ini dikarenakan lipid disusun oleh gugus alkil rantai panjang sehingga tidak larut dalam air. Adapun gliserol merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 3 gugus. Gliserol merupakan komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Sehingga dalam percobaan gliserol dapat larut dalam semua pelarut nonpolar dan semipolar. Asam oleat cenderung larut dalam pelarut nonpolar dan semipolar karena asam oleat termasuk asam lemak tak jenuh, memiliki ikatan rangkap yang dapat mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Sedangkan asam stearat larut dalam senyawa nonpolar karena termasuk asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rangkap dan memiliki gugus alkil yang bersifat hidrofilik. Kelarutan pada masing-masing sampel dalam percobaan juga dipengaruhi oleh indeks polaritas pelarut. Karena suatu zat terlarut dalam pelarut tergantung pada tingkat kepolaran pelarut dan zat terlarut. Selanjutnya ada indeks polaritas pelarut. Indeks polaritas pelarut alkali pada data yang diberikan tidak spesifik larutannya sehingga tidak ditemukan indeks pada literatur. Pada uji kelarutan, lipid menggunakan beberapa pelarut pembanding yaitu air, ether, kloroform, alkohol panas, alkohol dingin, alkali, dan asam encer. Suatu pelarut dikatakan polar jika pelarut tersebut memiliki indeks polaritas yang besar. Contohnya air yang memiliki indeks polaritas sebesar 9,0. Pelarut semipolar memiliki indeks polaritas pertengahan sekitar 5. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka tidak akan larut karena lipid memiliki sifat nonpolar sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.